Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Lingkar Misteri Reborn teman-teman ya. Jadi malam ini kita akan explore di salah satu jembatan darurat bekas pabrik teman-teman, dan kita posisinya masih di gudang teman-teman ya. Jadi ini gudang tempat penyimpanan barang-barang bekas. Bisa teman-teman lihat view-nya kayak gini, mungkin sedikit ngeri ya. Ngerinya tuh takut ada hewan-hewan nih teman-teman di sini, dan saya perdana banget teman-teman, dikarenakan ada requestan dari teman saya suruh explore ke sini dan bikin penasaran sih teman-teman, jujur. Dan ternyata ini view-nya sangat mengerikan teman-teman, dan bisa teman-teman lihat kayak gini penampakan gambar tempatnya teman-teman ya. Dan jujur aja di sini udah kerasa banget, dan apalagi ketika di tengahnya ntar teman-teman. Dan mungkin buat teman-teman juga penasaran gimana sih jalannya, treknya menuju ke jembatan itu. Oke, dan gua akan langsung lanjut teman-teman, jangan kemana-mana nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini tuh treknya trek lurus teman-teman kalau kita kasih gambarannya, dan ini ada sungai Citarum juga, cukup dalam juga. Dan ya ini juga habis hujan sih kemarin-kemarin jadi naik. Jadi buat teman-teman ntar gua akan kasih lihat lah. Dan di sini tuh lumayan ngeri, dan kemarin-kemarin katanya ini nggak dikasih lampu, dan sekarang dikasih lampu dikarenakan bekas karyawan ataupun pekerja yang di gudang ini ada aktivitas malam, dan sekarang udah nggak ada aktivitas malam ya teman-teman. Dan itulah ada gangguan gaib katanya, tapi gue kurang paham sih, gue juga kurang tahu. Dan di sini yang bikin unik ada gudang, cukup sih ini tuh gudang tuh ya, mungkin tempat istirahat, nggak tahu tempat apa. Dan banyak boneka-boneka yang serem juga teman-teman di sini. Wow, ngeri juga ya teman-teman. Ini gua gak bisa masuk gitu ya teman-teman, atau gua coba masuk ya, tapi enggak lah ya, gua nggak diizinin masuk soalnya kata penjaga ataupun warga di sini teman-teman. Dan nggak tahu ada berapa boneka tuh, bisa teman-teman lihat ada 4. Oke, 4 sama ini. Tapi tadi gua dengar cerita dari warga juga, sebenarnya banyak sih bonekanya tuh, tapi ada yang hilang satu, entah yang mana yang hilangnya gua nggak tahu. Cuman gua menyampaikan aja ya teman-teman. Tuh ada 4 sama manekin ini teman-teman ya. Dan oke lah, gua daripada lama-lama di sini dan makin serem lihat boneka ini, manekin ini teman-teman, gua langsung lanjut aja jalan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan kita jalan di sini juga harus ekstra hati-hati dikarenakan kemarin-kemarin habis hujan, dan saya eksplornya di pinggiran sungai Citarum teman-teman, dan harus tetap waspada juga. Dan entarlah gua kasih lihat view-nya kayak gimana sih. Oke, dan ini gudang yang sama, cuman kita nggak bisa lewat ke sini, mungkin dikarenakan kita terhalang oleh ini nih barang-barang bekas aqua kayak gini ya. Oh, ini tempat penyimpanannya teman-teman ya. Oke, dan ini nggak ada akses ke sini mungkinnya, dan ini mungkin sama aja kayak yang tadi, mungkin lebih besar ini sih gudangnya ya teman-teman. Oke, kita akan langsung lanjut aja di trek yang dibilang tadi saya teman-teman. Kita harus ekstra hati-hati juga teman-teman, lihat injakan licin soalnya kalau kita di depan. Kalau di sini nggak terlalu sih, masih aman. Dan banyak ular juga katanya, tapi ya kitanya harus waspada dan hati-hati teman-teman. Dan ini juga ada pabrik terbengkalai, tapi kita nggak bisa masuk teman-teman nih. Yang ini nih, ini pabrik terbengkalai dan lumayan lama sih, 20 tahun terbengkalai katanya teman-teman, bekas gudang. Tapi nggak tahu gudang apa sih teman-teman itu, gue kurang paham juga dan nggak tahu juga. Cuman dikasih penjelasan sama warga di sini bekas gudang aja gitu. Jadi kita nggak bisa ngejelasin itu gudang bekas apa, takutnya gue salah gitu teman-teman. Oke, dan gue langsung lanjut aja. Dan di sini ada
gubuk juga teman-teman. Mungkin ini tempat istirahat yang kerja di sini, dan ada dua perahu di sini tuh katanya. Tetapi nggak tahu sih, gua akan spill dulu teman-teman. Wow, ngeri juga teman-teman ya. Tuh kan bisa teman-teman lihat ini perahunya, tapi ada dua bilangnya, tapi ini ada satu ya. Hah? Satu lagi mana ya teman-teman? Makin penasaran gua. Oke lah, gua langsung lanjut mungkin. Oh ini mungkin ya teman-teman, ini ada, oh ini nih, ini yang nggak kepake. Kiraan tuh perahu yang masih kepake gitu. Yang dimaksud dua perahu tuh ini yang udah rusak mungkin teman-teman ya, yang udah nggak kepake juga. Oke, paham. Dan wow, merinding sekali sumpah teman-teman. Gua baru sampai sini udah mulai kerasa tensinya loh. Kalau tadi dari belakang mungkin pas gudangnya itu sih yang kerasa, dikarenakan mungkin boneka itu ada penghuninya atau gimana sih, gue kurang paham. Cuman kayak beda aja gitu. Kita waspada teman-teman. Yang gua takutin tuh ular. Oke, dan lihat jalanannya juga licin, bekas hujan dan meluap Sungai Citarumnya teman-teman. Kita akan lanjut aja. Dan di sini ada sebuah pipa ataupun jet pump ya teman-teman. Jadi di situ tuh kata warga suka ada yang nunggu ya, sosok kakek-kakek yang pakai baju hitam lah, pangsi kalau nggak salah ya, pangsi kalau tadi kata warga tuh. Depan sini ada jet pump dan pipa gitu teman-teman. Dan di sini juga pernah ada tragedi bundir teman-teman ya. Dan belum lama juga sih di sini, mungkin sekitar 4 bulan 5 bulan sih teman-teman ya. Gue lupa, cuman gue juga tahu di sini dari teman saya, infonya di sini ada. Dan ditemukanlah hari itu juga teman-teman. Alhamdulillah korban bundirnya tuh di tepat pipa itu teman-teman. Gua akan sepil ya. Merinding banget gua, serius. Jujur aja teman-teman ya. Jadi kalau gua udah ngomong gini berarti gua udah merasakan tensi negatifnya nih. Panas sekali jujur di sini teman-teman ya. Meskipun ini outdoor ya teman-teman, tapi tetap gerah loh. Kalau kita di indoor ya pastilah. Ini di outdoor pun ya udah kerasa banget tensinya, cukup kuat teman-teman ya. Oke, ini mungkin gue udah nemu nih ya, salah satu pipa jet pump yang di dalam pabrik tadi yang gue sorot teman-teman. Jadi yang bundir tuh di sini teman-teman ya, mengakhiri hidupnya. Dan gue juga nggak ngebuat-buat cerita ya teman-teman. Wes, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Angin tiba-tiba gede, dan ini anginnya beda. Yang gue rasa ini anginnya hangat kayak gitu teman-teman. Yang gue paham tuh ini angin seperti ini tuh ada salah satu makhluk yang menyambut kita cuy. Wow, kita nggak boleh terlalu depan dikarenakan spotnya ekstrim banget teman-teman, dan amit-amit ya kalau kita jatuh ke sini tuh, ini dalam banget. Dan ini pipahnya teman-teman, gue sepil dari dekat. Dan di sini nih korban yang bundir tuh mengakhiri hidupnya teman-teman. Dan cukup mengerikan, dan gue merinding banget tuh tangan jujur ketika gue diam di sini, dan kerasa banget tensi negatifnya. Ini cuma segini aja, nggak ada pipa lagi mungkin teman-teman ya. Kata warga juga di sini nih nggak ada pipa lagi katanya. Kita tinggal lurus saja dan ntar tinggal naik ke jembatannya katanya teman-teman ya. Dan di sini juga ada sedikit makam sih, cuman gua nggak akan terlalu masuk. Kita sorot di luarnya aja, cuman ada beberapa makam, gak banyak juga teman-teman. Oke, dan bismillah aja, semoga aja gua nggak kenapa-napa ketika gua sampai di tengah-tengah ataupun sampai ujung jembatan ini teman-teman. Dikarenakan ya namanya juga one man show dan sendirian, takutnya ada apa-apa kita nggak bisa ngapa-ngapain nih, amit-amit juga ya nih teman-teman, nggak bisa infoin, terkecuali warga di sini. Kita kan kalau ada apa-apa nggak bisa serentak telepon bantu temen juga atau gimana kan.
Makanya kita harus tetap hati-hati dan tetap waspada lah. Jangan lupa istighfar juga teman-teman ya. Dan kita akan lanjut ke depan. Dan ini jujur aja, dari pipa itu sampai sini energinya panas banget teman-teman ya. Yang gua rasa gitu cuy. Bener-bener loh. Yang gua rasa di sini panas banget loh. Gerah gitu men. Oh ini nih. Ini penampakan jembatannya udah kelihatan. Tapi di sini nggak ada akses tangga ya yang gua lihat di sini. Tuh. Kita harus naik kayaknya teman-teman ya. Tuh kan. Kita harus naik nih teman-teman. Harus naik perlahan nih. Tuh kan. Bisa teman-teman lihat. Wis ngeri kan. Jadi gua langsung ke kanan aja. Dan mungkin di jalan ini jalan yang arah ke makam, tapi gua nggak akan terlalu dalam teman-teman. Kita akan sorot dari luaran aja. Oke, dan ntar kita akan langsung naik ke sini. Kita akan coba naik ke sini merasakan tensi ataupun mengeksplor yang di jembatan ini. Konon katanya kalau kita naik ke sini suka ada interaksi kayak ada yang ngikut, suara ketuk-ketuk besi. Ini tuh kata warga sih. Gua menyambung cerita dari warga. Bukan kita mengada-ngada cerita ya teman-teman. Oke, kita akan sepil. Kita harus sedikit merunduk nih teman-teman, dikarenakan ini pendek banget men. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelah mana ya teman-teman? Oh ini mungkin ya, tapi belum kelihatan spot pemakamannya teman-teman. Di sini ada pemakamnya juga tapi dikit katanya. Oke. Oh ini. Oke, segini doang mungkin teman-teman ya. Dan gua nggak bisa masuk juga, soalnya gua nggak explore ke makam teman-teman ya. Punten. Assalamualaikum. Kita harus ucap salam dulu nih teman-teman ya. Oke, dan mungkin kita akan naik ke jembatannya teman-teman ya. Ini nih ya tangan gua nih. Soalnya lokasi ini tuh ikonnya jembatan teman-teman. Ini jembatan darurat pabrik. Jadi kenapa dibilang jembatan darurat pabrik teman-teman? Jadi dikala ada darurat ataupun kebakaran ataupun ada trouble yang lainnya teman-teman, jadi bisa melalui jembatan ini teman-teman ya. Ini cukup panjang juga teman-teman sampai ujung sana. Oke, dan gua coba naik nih ya teman-teman, dan mungkin gua taruh kamera dulu di atas nih ya. Gua taruh kamera di atas dulu, nunggu dulu gua naik nih teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar dulu, gua belum naik guys. Dan alhamdulillah gua udah naik nih teman-teman. Dan mohon maaf jika memang ada suara-suara besi di sini nih teman-teman. Ini dari pantulan gua injek nih teman-teman, soalnya ini besinya udah pada keropos. Jadi kita harus ekstra hati-hati juga nih teman-teman ya. Jadi suka ada yang kayak ngikutin, padahal ini nih suara besi ini nih teman-teman ya. Takutnya salah paham nih teman-teman. Jujur gua di sini udah deg-degan banget teman-teman. Udah kerasa banget full tensi di sini. Allahu Akbar. Tuh bisa teman-teman lihat. Ini view luasnya seperti ini. Sampai ujung gak kelihatan ya. Masih gelap ya. Oke. Gue langsung lanjut ya teman-teman. Tuh, kita harus ekstra hati-hati juga. Harus fokus juga. Lihat injakan. Tuh kan. Tuh. Ini yang gue injak tuh si besinya tuh mantul lagi teman-teman, jadi kayak suara. Takutnya salah paham itu suara apa, interaksi apa. Ini suara langkah kaki saya teman-teman yang injak jalanan ini cuy. Oke, dan gua akan lanjut story yang menurut warga. Nah, konon katanya di sini tuh suka ada cewek yang diam di sini berpakaian
merah teman-teman. Ya kita kalau dari cewek-cewek gitu mungkin disebutnya kunti merah lah teman-teman ya. Tapi ya mudah-mudahan di sini kita dapat jackpot ketika gua penelusuran di jembatan ini teman-teman ya. Wow, tuh kan gua injak langsung bunyi. Oke, dan ngeri banget sih tuh. Ini air-airnya lah gede loh cuy. Wis, jangan. Ini jaraknya tuh cuman satu langkah loh. Satu langkah ke sini nih. Nggak terlalu luas juga jembatannya teman-teman ya, dan kita tuh di sini diperbolehkan juga masuk ke sini karena kan ya masih layak untuk dilalui. Kalau kita nggak layak ya kita juga nggak akan diizinin mungkin di portal juga jembatan ini teman-teman ya. Wow, bikin ngeri kan suaranya kan. Oke, dan gua akan langsung maju lagi teman-teman, dan semoga aja ada sosok cewek itu menampakkan diri di sini ya. Oke, assalamualaikum gaib. Wahai jin yang ada di sini, coba beri saya satu interaksi jika memang benar kalian ada di sini. Assalamualaikum gaib. Oh, kayak goyang ya jembatannya. Wis. Ngeri men, jujur aja. Soalnya gue di sini sendirian teman-teman ya. Di sini nggak ada yang mantau juga, terkecuali yang jaga warga di sini teman-teman ya. Wah, kaget juga gue, kaget sendiri sekarang teman-teman ya. Dan di sekitar saya juga yang gue lihat di sini kayak kebun-kebun kecil gini ya teman-teman ya. Yang gue takutin kata warga juga di sini, takutnya ada orang yang masuk ke sini gitu kan, bukan warga di sini juga yang gue takutin gitu. Tapi bismillah aja lah ya teman-teman, takutnya ada gangguan apa-apa. Dan di sini juga ada satu gubuk yang gue lihat di sini. Mungkin ntar gue sepil, gue deketin lagi teman-teman. Oke. Ada pohon pisang juga nih, dan nih ada pohon pisang tuh kayak ikonnya tuh, wah suka ada pocong nih, pohon pisang, pohon beringin katanya. Genderuwo sama pocong nih kalau ada pohon pisang seperti ini teman-teman ya. Tapi itu menurut mitosnya sih, rame mitosnya seperti itu men ya. Wow, kaget banget ini suara ini besinya. Oh ini nih ada satu gubuk mungkin ya. Dan di sini juga ada jalanan mati teman-teman ya, kata warga juga. Dan kenapa disebut jalanan mati? Jadi kalau malam hari itu tuh nggak ada aktivitas sama sekali yang lewat kendaraan tuh. Tapi kalau siang ada sih sampai jam 6 maghrib teman-teman ya. Dan di bawah jembatan ini pas jalan itu tuh ada satu rumah teman-teman. Satu rumah yang terbengkalai, nggak ada rumah lain, nggak ada tetanggaan gitu. Jadi bener-bener satu rumah. Ada korban begal katanya teman-temannya yang dibunuh dan dibuang di situ teman-teman. Tapi nggak tahu tahun berapa, gua nggak bisa jelasin, cuman gua menyambung cerita aja teman-teman ya. Jadi jika memang ada cerita dari narasumber, dari siapapun, gue ceritain di sini ya. Jadi yang lainnya kalau dari interaksi suara-suara yang gitu random ya. Jadi apa yang saya lihat, apa yang saya rasa gue ceritain. Seperti di sini gue lagi explore dan ada cerita tambahan mungkin yang gue rasa, yang gue lihat di sini teman-teman. Oke. Dan bismillah aja gue sampai pojokan nih teman-teman, dan ngeri nih ini di dalam gubuk ini takutnya ada orang gitu teman-teman ya. Kayak kalau masalah jin itu manusiawi, kalau kita nggak kuat tinggal mundur teman-teman ya. Dan bismillah aja ya. Assalamualaikum gaib. Kayak ada suara ya. Mungkin teman-teman dengar gak? Wow. Gue langsung maju aja teman-teman ya. Kesini gue sampai pojokan, semoga aja gue kuat nih teman-teman. Dan cukup panjang juga jembatannya, dan ini mungkin kebun-kebun ini milik warga juga tapi nggak keurus juga nih teman-teman ya. Sayang banget lahan masih kosong, nggak padat tanaman seperti ini ya. Nggak tahu ada apa nih teman-teman ya. Dan jembatan ini tuh digunakan tuh jadi untuk menyeberang dua kampung teman-teman ya.
Jadi jalanan depan itu tuh masuk mobil juga. Tapi kalau di malam hari jarang ada aktivitas, makanya banyak yang bilang jalanan mati. Tapi nggak 100% ini jalanan mati loh teman-teman ya. Cuman aktivitas malamnya nggak ada. Tapi kalau pagi, sore pasti masih ada teman-teman ya. Wah. Halo? Ada yang manggil? Teman-teman dengar gak sih? Assalamualaikum. Men, jujur. Makin ke dalam makin kerasa tensinya loh, serius. Makin ke dalam makin kerasa loh. Tapi kata warga di sini, kalau misalkan aku berani suruh ke pojokan katanya, dan gua akan buktikan sampai pojokan sini nih teman-teman. Ada interaksi apa sih? Ada gangguan apa sih ketika saya ke pojokan ini? Dan ya semoga aja gua ngarepin ada jackpot ya, berupa itu suara wujud sekalipun di sini, biar kita dapat jackpotnya bonus tuh teman-teman. Dan gue sambil sepil jalanannya ya teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat tuh kan. Jadi jalanan ini teman-teman ya, kalau di malam hari tuh nggak ada aktivitas sama sekali ya. Kalau sore gitu kan masih jam 6 kayak gitu, dari pagi masih banyak nih teman-teman ya. Nah, gue akan langsung ke pojokan ini. Dan di sini gue mencium aroma pandan. Jujur aja teman-teman, konon katanya kalau mencium aroma pandan tuh kalau dari mitos tuh ada sosok genderuwo sih. Mungkin teman-teman juga ada yang tahu sih ya. Pasti umum lah ya kalau mitos-mitos seperti itu. Seperti ini nih, pohon pisang ini pocong katanya. Kalau bau pandan, bau kentang kayak gitu tuh, bau kebakar, genderuwo katanya teman-teman ya. Oke, dan cukup ekstrim juga. Dan kita nggak boleh berlebihan dikarenakan ini ada jalur kabelnya men. Tuh bisa teman-teman lihat. Tuh. Ada jalur kabelnya di sini, takutnya ada kabel yang bocor, dan amit-amit sih ya. Gua nggak diperbolehkan untuk turun, dan kita kalau turun pun harus izin ke kampung sebelah ya. Kita nggak boleh selonong boy teman-teman. Kalau kita udah izin ke kampung sebelah, kita bisa ekspor ke jalanan matinya teman-teman yang tadi gua sorot. Seperti itu men ya. Tuh. Ini udah nggak ada pembatasnya lagi, kita harus ekstra hati-hati juga teman-teman. Oke, gua sambil balik lagi nih teman-teman ya. Ini soalnya aksesnya cuma satu jembatan doang, kita nggak bisa kemana-mana lagi terkecuali kita eksplor ke bawahnya teman-teman ya. Dan kita nggak bisa juga, mungkin entar lah next ya kita akan ke jalanan mati ini teman-teman ya. Soalnya kita nggak izin juga ke warga sebelah, takutnya kita disangkanya selonong boy, nggak permisi gitu teman-teman ya. Apalagi malam-malam kayak gini, ntar disangkanya negatif sih, disangkanya apa-apa gitu teman-teman ya. Walaupun kita niat benar, niat kita ngonten teman-teman, dan kata orang yang nggak tahu sih ya negatif kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin segini ya interaksinya, nggak ada lebih ataupun nampak di sini, nggak kena jackpot juga. Tapi jujur aja, lokasi jembatan ini keren loh, seriusan, gua nggak bohong, keren banget. Masalahnya gua udah kerasa banget energi negatifnya di sini. Ya jadi bisa membedakan lah. Kita misalkan lokasi terang ataupun gelap, kalau ada storynya dan ngeri banget aura negatifnya, gue pasti dieksplor teman-teman. Dan mungkin buat teman-teman nih yang punya tempat-tempat terbengkalai, indoor ataupun ya outdoor seperti ini, boleh lah ya spam di komen teman-teman ya. Siapa tahu kita punya rezekinya bisa kunjungi kota-kota teman-teman ya. Oke, kita akan eksplor di daerah manapun jika memang kita ada rezekinya. Keren. Dan gua tuh langsung capek ya teman-teman. Jadi kita capeknya tuh bukan karena jalan-jalan nih, gue edukasiin sama teman-teman. Jadi keserap energi loh. Kalau kita nggak kuat, kita kecapean, kita bisa explore bentaran teman-teman. Dan makanya kita tuh explore tuh bener-bener ekstrim banget. Yang uji nyali juga ya bisa teman-teman cari tahu lah ya. Kalau ada yang udah pengalaman mungkin, ataupun ya teman-teman ada yang pengalaman yang uji nyali, pasti capek berkeringat. Apalagi kita sambil jalan-jalan
menceritakan ya, sendirian lagi teman-teman ya. Dan ini nih resiko sendiri tuh teman-teman ya, kita nggak ada tim pantau. Kalau kita kan kalau ada tim pantau bisa komunikasi, minta jemput ataupun minta apa-apa bisa. Dikarenakan kita sendirian, one man show teman-teman ya, ginilah resiko juga teman-teman. Wow, keren banget ini, suara-suaranya bikin kita apa bikin kita kaget loh. Kalau kita nggak tahu suara ini, wah udah kita lari loh teman-teman. Dan mungkin ini batas air naiknya segini mungkin teman-teman ya, segini tuh udah kelihatan tapi dangkal ya teman-teman. Dan gue juga pengen ke bawah tapi ya kita nggak izin lah, di warga sebelah beda lagi teman-teman ya. Kita sambil jalan dulu ke depan ini teman-teman. Dan buat teman-teman silahkan komen jika memang ada rekomendasi tempat-tempat, diperbolehkan ya. Siapa tahu masih dekat-dekat daerahnya gitu. Yang penting lokasinya agak luas, aman perizinannya teman-teman, enggak ribet, dan daerahnya enggak rawan juga sih teman-teman ya. Soalnya kita kontennya baru malam aja sih, kita bikin vlog siangnya belum sempat nih teman-teman. Dan entarlah next kita akan coba vlog siangnya di lokasi jembatan ini ataupun di lokasi manapun yang gua mau explore nih teman-teman. Pokoknya jadi ada part 1 part 2. Jadi part 1-nya kita malam, part 2-nya siang. Jadi biar tahu ya view siangnya kayak gimana gitu kan. Dan bisa teman-teman request juga sih, kita akan turun dulu. Dan jujur aja ini udah pada rapuh kayak gini men ya, bisa teman-teman lihat. Tuh teman-teman, ini lihat, ini udah pada rapuh kayak gini men ya. Dan gue juga harus ada sedikit perjuangannya nih teman-teman. Kita harus ekstra hati-hati men. Di sini kita loncat nih teman-teman. Di sini kita loncat teman-teman ya. Dan di sini tuh ada satu akses doang, kita nggak bisa kemana-mana lagi. Pokoknya thank you banget nih buat teman-teman yang udah pantengin channelnya Linker Misteri Reborn teman-teman. Dan jujur aja gue udah ngos-ngosan sedikit perjuangan sih tadi naik jembatannya dan turun jembatannya teman-teman. Ya kalau ada tangganya nggak terlalu capek sih ya. Dan trek lurus juga sih di sini. Tapi alhamdulillah di sini gue dijauhkan dari mara bahaya nih teman-teman ya. Dan ini lokasi menurut gue tuh ekstrim banget kalau masalah dari energi negatifnya men. Jujur banget tuh. Dan kalau misalkan ini airnya gede, kita nggak bisa ngonten di sini teman-teman, dikarenakan airnya tuh sampai ke sini nih. Dari Sungai Citarum itu sampai ke sini men. Jadi nggak bisa lah. Kemarin juga saya mau ngonten dan ke sini airnya lagi gede, kita nggak bisa. Oke, kita langsung lanjut aja sampai ke ujung teman-teman. Dan alhamdulillah kita bisa bikin konten lagi di sini teman-teman. Dan insya Allah ditunggu ya video-video selanjutnya, kita akan vlog lagi teman-teman ya. Sumpah ngeri, gue pengen ngeliatnya tuh kesini aja teman-teman. Dan jujur aja ini kayak ada yang huninya tuh kayak ada kayak ngeliatin di sini tuh, walaupun gue nggak bisa melihat ya teman-teman, jujur. Tapi kayak daya tarik gitu loh. Oke lah, gue merinding aja lah, gue nggak akan lama-lama merinding. Jujur gue merinding banget, kerasa banget gitu tensinya teman-teman. Jujur tensinya full banget men. Dan apalagi kalau lokasi baru kita eksplor ya, ini pun yang udah kita survei udah ngeri banget gitu. Dan apalagi kalau lokasi baru nggak disurvei, wah itu creepy banget teman-teman. Jujur kalau ada lokasi baru kita tuh nggak mau survei dulu, dikarenakan ya biar dapat gitu. Kalau kita survei dulu, wah tahu gini-gininya tahu gitu kan. Jadi kita kejutan sama kalian juga men ya. Dan wow, cukup lumayan kekuras energi kita teman-teman ya. Kalau kita misalkan tembus ke jalanan bawahnya itu,
Wah itu sangat-sangat ngeri. Itu masih luas juga itu teman-teman ya, melebihi luasnya di depan ini sampai ke belakang jembatan jujur. Dan ntar lah ditunggu part 2 nya teman-teman ya, di jalanan mati itu. Oke, thank you banget nih buat teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya teman-teman ya, dan tinggalin jejak komennya. Oke, thank you banget pokoknya buat semuanya yang udah pantengin channelnya teman-teman. Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Pokoknya saya penelusuran sampai sini, ditunggu video selanjutnya teman-teman ya. Pokoknya segitu aja teman-teman. Satu kali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Nyalakan loncengnya juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye buat kalian semua.